Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Saya lagi zolimi, saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015, padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Tidak ada pemberitaan ke saya, dianggap kami ini binatang. Sesuai prosedur dan tidak mau menyerahkan sukarela, maka dilakukan eksekusi paksa menggunakan aparat negara. Setelah Jumat 15 Mei lalu, rumah mewahnya yang berdiri di atas lahan seluas 5.850 meter persegi di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sempat geger karena didatangi puluhan aparat kepolisian dan jurusita dari Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengeksekusi lahan miliknya, aktor senior Atta Larik Syah. Kemarin akhirnya bisa bernafas lega. Setelah akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yaitu pihak Atta Larik Syah dan Dede Tasno, dengan catatan jika pihak Atta Larik harus membayar sekitar 850 juta rupiah dari luas tanah yang ditaksir sekitar 550 meter persegi yang harus dibayar pihak Atta Larik. Kesepakatan damai itu bahkan terekam di depan juru warta. Kami menyerahkan sebagian tanah objek eksekusi yang akan dilakukan pembelian oleh Bapak Atila. Sudah dibayarkan tapi hanya ini aja ya, rumah ini aja gitu loh. Gitu. Rumah ini yang seluas 550 kurang lebih lah. Alasannya ya salah satunya saya ingin bikin suasana tuh win-win ya. Saya mengambil langkah ini untuk kita saya sama saudara saya saling bantu aja untuk membela keluarga aja. Ya membela. Mungkin saya juga pernah dibela kok sama bang saya. Kenapa saya tidak membela kan untuk hal ini? 2/3 ya dari rumah Atta Larik ini, rumah kedua ini terkena eksekusi. Nah akhirnya semalam itu kita tunggu sampai jam 10 malam. Untuk apakah dari Atta Larik akan mengajukan negosiasi. Bicara person to person ya kan ya. Alhamdulillah Pak Detano menyetujui. Kalau saya tadinya lebih pingin berbersih keras kayak gitu, tapi udah jangan gitu, kasihan anak-anak kayak gini. Oh ya benar juga. Apain usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya. Kita bela saudara lah. Ya, hari ini adalah upaya daripada negosiasi yang kemarin sudah dilakukan. Kemarin ini ya tanggal 15 Mei 2025. Begitu sekulumitnya formula rumusan-rumusan yang diciptakan dari para pihak yang alhamdulillahnya hari ini telah dirumuskan bersama. Rumusan-rumusan kesepakatan tersebut yang pada akhirnya permasalahan daripada eksekusi ini telah selesai demi hukum. Ya banyak hal ya, banyak proses yang belum selesai berjalan gitu kan. Jadi kan sekarang ini juga dadakan semua kan. Jadi gimana sih, mungkin emosi saya juga belum turun kayak gitu. Saya lepas sama mereka. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya cuma oh ya udah begini kondisinya. Yang penting aman ya. Secara segi hukum tadi udah difoto, di video, saksi-saksi sama pengadilan ada dari Pengadilan Negeri Cibinong sendiri jadi saksi sendiri. Ada petugas-petugas yang jadi saksi gitu loh untuk melakukan transaksi jadi jual belinya ya. Pihak Dede Tasno yang diwakili kuasa hukumnya akhirnya menerima kesepakatan tersebut dengan cara pihak Atta Larik membayar secara bertahap alias mencicil. Dengan rincian DP sebesar 200 juta yang sudah dibayarkan kemarin. Sebaliknya, pihak Atta Larik yang diwakili adik kandungnya Atila Syah juga sepakat akan mencicil sisanya selama 2 bulan. 300 sisanya tempo dan dalam waktu 3 bulan lah. Ya itu kan wajar ya, kita kalau untuk jual beli pasti akan ada terminnya, bahasanya mungkin cicilan
gitu. Ya memang ada. Terminnya 2 bulan ya. Itu kesepakatan kita bersama ya. Misalnya dalam 3 bulan dia tidak Terjadi wan prestasi maksudnya. Ini kan sudah notarial, notaris yang membuat. Kita akan gugat ya, paling kita akan eksekusi kembali. Jika tidak ada kesanggupan, saya minta doa teman-teman semua harus sanggup. Ya lah, mudah-mudahan sanggup ya. Kehadiran Attila sebagai juru selamat di tengah kesulitan sang kakak menghadapi ancaman eksekusi rumah hingga rela merogoh kocek ratusan juta untuk menyelamatkan rumah yang dihuni kakak kandung dan ibundanya itu menyeratkan betapa ia sudah letih dengan perjalanan sidang sengketa tanah yang sudah dilalui kakaknya sejak 2015 silam. Apalagi Attila tak tega jika harus melihat rumah yang sudah dihuni sejak tahun 2000-an itu harus roboh. Apalagi ia tahu jika lahan di mana rumah tersebut dibeli sang kakak dengan hasil keringatnya sendiri. Saya tahu ini lahan tuh dulu dibeli, ya. Cuman bahasa hukum tuh mungkin berbeda ya. Kita kan juga zaman dulu itu tahun 2000 kalau salah ya? Ya 2000. Ya mungkin semua serba trust aja. 2002 sampai 2015 kan? 15. Tidak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba 2015 ada ini dia. Mungkin saya salah investasi sebagian ini. Investasinya tuh nggak rapi. Itu aja sih. Berdasarkan dokumen-dokumen daripada pusat-pusat pengadilan tersebut, ya memang dari pihak Dede Tasno itu kan dia mengajukan suatu gugatan kepada Atta Larisha yang dimana mereka ini mengklaim ya bahwa mereka ini memiliki tanah di sini yang atas nama Atta Larisha. Sedangkan Atta Larisha itu sendiri sudah memiliki tanah ini sejak tahun 2000-an. Sudah ada sertifikatnya dan dokumen akta jual beli lainnya. Lalu kemudian sudah dibangun rumah juga pada tahun 2003-an. Lalu kemudian juga dari IMB-nya pun juga udah terbit bangunan rumahnya seperti itu. Dari pihak Atta Larik ngotot bahwa dia beli tanah ini sah gitu. Ya tapi secara persidangan kita sudah melakukan pembuktian bahwa apa yang disampaikan atau legal standing kepemilikan atas tanah ini itu tidak jelas. Karena sudah ada jenis sertifikat. Karena nggak mungkin suatu institusi pertanahan yang ditunjuk oleh negara, ya kan, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengeluarkan sertifikat. Ya, hingga kemarin Atta Larik sendiri sesungguhnya masih kukuh ingin mempertahankan lahan seluas 7.000 meter persegi yang diklaim dibelinya dari PT Sapta pada tahun 2000 silam. Bahkan ia masih ingin melakukan perlawanan meski rumah yang dihuninya terancam dirobohkan. Namun karena nasihat sang adik, ia akhirnya luluh dan siap berdamai dengan pihak Dede Tasno yang mengklaim sudah punya bukti keputusan ingkrah dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong Bogor, Jawa Barat. Ya itu saya alhamdulillah yang Maha Kuasa meluluhkan hati saya juga, hati semua yang ada di sini gitu, akhirnya negosiasinya bisa terjadi seperti itu. Capek kalau saya juga sebagai adik, saya nggak capek lah 10 tahun ya. Biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Sementara alih-alih netizen bersimpati atas progres eksekusi lahan milik aktor Gaik ini, sebaliknya mereka malah nyinyir dengan menyebut insiden eksekusi rumah milik Atta Larik ini sebagai bukti karma atau azab dari Yang Maha Kuasa. Lantaran mantan suami Sania Marwah ini pernah menyanyiakan mantan istrinya hingga sempat tak membukakan pintu ketika ibu dari anak-anak yang kini tinggal bersamanya begitu rindu ingin memeluk anak-anaknya. Namun kepada tim barista, Atta Larik ogah menanggapi ocehan netizen. Aku nggak bahas unggahan-unggahan, saya jujur karena saya nggak baca langsung. Oke. Tidak tahu karena sama-sama bukan orang paham. Nggak tahu yang komen itu paham atau tidak, saya nggak mau nanggapin. Sorry, harus istilahnya ya saya nggak tahu level mereka terlalu tinggi buat saya mungkin. Saya terlalu rendah buat mereka, jadi nggak selevel. Semenjak proses kejadian kasus tanah ini, saya lebih sama kehidupan tuh saya lebih luas. Saya jadi kayak air aja mengalir, saya ikuti saja apa nih maunya Yang Maha Kuasa sama saya, skenarionya saya terima dengan ikhlas.
Bagaimanapun, kasus sengketa tanah yang berawal dari proses jual beli yang kusut dengan para pihak memang akan menjadi bom waktu bagi siapa saja, termasuk menimpa Atala Riksyah. Apalagi proses sidang sengketa tanah yang berlangsung di pengadilan memakan waktu lama hingga menguras seluruh energi dan pikiran. Lantas benarkah setelah langkah perdamaian untuk sebidang tanah yang sudah disepakati, Atala Rik masih punya rencana melakukan perlawanan untuk bidang tanah di lokasi lainnya yang sudah dipagari pihak Dede Tasno? Benarkah di sisi perlawanan yang sudah letih itu, Atala Rik sengaja mendapuk pengacara kondang Farhad Abbas untuk mendampinginya? Setelah tadi disepakati, sisanya kita lanjutin, kita melakukan pekerjaan gitu ke sana. Ini kan tinggal sebentar lagi, terus sisanya kita akan ke sana lagi, ke belakang lagi, karena di belakang itu masih luas. Nggak ikhlas ya ngejual rumah ini, memotong-motong rumah ini tuh nggak ikhlas. Jadi yang salah bongkar tuh nanti kita tuntut kembali. Ada yang salah bongkar kan, nanti kita bahas. Salah bongkar yang bagaimana? Ya jangan dibahas dulu sini. nggak bisa dibahas. Ini masih rahasia RT di sini. Siapa orang yang mengeksekusi ini, siapa pemiliknya, latar belakangnya, sejarah rekam jejaknya kan kita bisa lihat. Karena kita pengacara pembela kaum lemah, kalau udah masuk ke kita, pasti kita kejar terus gitu.